mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Sudah makan siang tentunya, sudah kenyang ya, mudah-mudahan semuanya, dan sudah siap di depan layar kaca Anda karena kita akan sama-sama untuk Grupi No Secret. Dan yang juga menemani kita hari ini, kita awali di pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot yang menjadi ramai perbincangan, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa yang lagi ramai? Yang pertama yang lagi ramai itu dari konser BCL di Singapura ya, yang bertajuk apa tuh, Blossom apa itu ya. Kenapa ramai? Karena pada saat dia lagi nyanyi duet sama Ray Prasetya, itu tiba-tiba ada aksi di mana Ray itu tiba-tiba gitu, ya kan, gitu ya, memberi surprise buat BCL, kasih cium pipi gitu kan. Nah, kenapa itu jadi ramai diperbincangkan? Karena netizen banyak yang menganggap nggak sopan, melecehkan gitu. Mungkin gara-gara Ray ini mungkin dulu mengawali karirnya sebagai idola cilik gitu. Dipikir nggak sopan banget sama orang tua. Astaga. Ya kan kalau dipikir-pikir, kalau dilihat usianya sebenarnya Ray itu umurnya udah 25 ya sekarang ya. BCL umurnya seaku. Ya kan seumuran, deket lah sebenarnya. Tapi nggak tahu ya. Tapi kalau lihat dari ekspresinya BCL seperti apa? Apakah betul dia merasa tersinggung? Coba kita lihat VT-nya berikut ini yang sudah kita tutupin. Rame komentar netizennya. Apa bunyi komentar netizen? Pasti udah bilang di belakang panggung, nggak mungkin langsung main nyosor aja katanya gitu. Ini masih yang positive thinking ya. Harusnya kita awali dengan yang negative thinking dulu, ditutup positive thinking. Ya berikut, main nyosor aja bocah katanya. Hey, dia dulu bocah, sekarang mah udah gede, udah umur 25 kan, lahiran tahun 97 ya. Dia dulu emang apa tuh cilik tuh ya, bareng Bastian. Bastian aja udah gede ya kan. Yang berikut ya, kasihan banget Mbak BCL dilecehin depan umum. Oke, kita harus tanya BCL-nya ya, apa yang dia rasakan gitu ya. Ya berikutnya, dulu Anang juga gitu ke Syahrini sama Shanti. Pasti udah ada persetujuan di belakang panggung, namanya gimmick di atas panggung biar seru aja. Repot deh netizen katanya gitu. Apa iya? Emang benar? Waktu itu ada perjanjian, aku kok nggak tahu sih. Aku siapa? Ada artikel oh dia ini yang jadi bahan perbincangannya. Tapi kalau menurut aku sih ya, itu tergantung kembali ke BCL ya. Apakah itu memang bagian dari show? Kalau memang bagian dari show berarti sukses menjadi bahan perbincangan begitu ya. Yang berikutnya ini juga menjadi ramai diperbincangkan, ini adalah komentar Pasha ketika ditanya wartawan pendapatnya seputar itu siapa kemarin Farel, yaitu penyanyi cilik yang kemarin viral banget, dia nyanyi di acara peringatan 17 Agustus di Istana, menyanyikan lagu apa? Ojo dibanding-banding gitu ya. Komentarnya seperti apa sih komentar Pasha ini sehingga membuat netizen itu jadi rame gitu. Ada yang bilang, coba ngaca dong, anaknya juga masih kecil main film cinta-cintaan gitu. Kita lihat yang berikut. Ini ya, komentar ini berdasarkan pertanyaan dari wartawannya ya. Wartawannya juga memang mengarahkan ke memang diskusi yang lagi ramai seputar Farel menyanyikan lagu Ojok dibanding-banding di Istana begitu ya. Komentar netizen buat Pasha. Padahal yang berpendapat sama seperti Pasha, bukan cuma Pasha, ada banyak sih. Ngaca om, wah tulisannya gede semua. Anaknya tuh masih kecil udah main cinta-cintaan, lawak nih si bapak katanya gitu ya. Ada lagi komentarnya. Iri bilang bos katanya. Ya berikutnya, kalau misalkan anaknya kemarin yang nyanyi di Istana beda lagi ngomongnya, nggak akan gitu katanya gitu. Netizen murka. Ya berikutnya apalagi, Om Pasha ngatain Farel soal lagu yang dibawain di Istana. Mohon maaf, apa kabar anak anda Om? Menolak lupa katanya gitu ya. Ya begitu ya. Oke. Jadi itu membuat aku penasaran. Emang Keisha anaknya Pasha itu main apa sih? Ternyata dia main ada sinetron gitu ya, judulnya Dari Jendela SMP. Tapi itu memang adalah adegan yang biasa lah ya, mulai naksir-naksir gitu. Tapi pada saat itu kalau setelah kita hitung-hitung umurnya Keisha itu 17-18 tahun. Ya. Jadi kalau berdasarkan analisa itu menurut aku yang salah adalah judul sinetronnya. Harusnya Dari Jendela Kuliah. Oke, baiklah. Ini soal Farel juga ramai diperbincangkan, bukan cuma soal kenapa dia menyanyikan lagu itu begitu ya, tapi juga ada macam-macam. Kemarin dia sempat dinobatkan sebagai duta kekayaan intelektual pelajar bidang seni dan budaya begitu oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu ya gitu. Kenapa menjadi pro kontra netizen? Karena dibilang lah kan dia apa karyanya, orang dia nyanyiin lagu orang cover gitu kan, iya kan. Tapi untung pencipta lagunya juga dapat penghargaan ya. Coba kalau nggak dapat,
Kita masyarakat juga ikut bingung sebenarnya kekayaan intelektual itu apa jadinya gitu ya. Padahal anak-anak kalau memang dituju anak-anak yang menciptakan karya yang bisa disebut bisa memiliki hak kekayaan intelektual itu ada banyak loh anak-anak yang menciptakan lagu ya. Ada anak-anak artis ada. Mungkin Pak Menteri bisa menghubungi Rumpi No Secret, kita akan sampaikan datanya. Ada lagi keramaian soal Farel adalah dia saking sibuknya sekarang jadwalnya padat sehingga belum sempat masuk sekolah. Gitulah ya, semakin tinggi pohon semakin banyak anginnya. Sama seperti yang berikut ini seorang konten kreator yang biasanya kontennya tuh masak-masak dengan berbagai masakan yang out of the box yang kemarin ramai karena dia bikin konten menunjukkan bahwa Luna Maya sakit perut dibawa naik ambulans. Itu menjadi pertanyaan kita, ini beneran kejadian atau sebenarnya ini hanya konten semata? Betulan atau enggak sih? Kita tanya langsung sama orangnya. Kita lihat dulu profilnya Bobon Santoso berikut. Bobon Santoso, YouTuber berusia 34 tahun yang memiliki lebih dari 9 juta subscribers ini sejak 2019 mulai membuat konten masak dan eksperimen ekstrim seperti menggoreng televisi, mukbang nato, dan challenge mandi saus. Pria kelahiran Bali ini 16 Agustus lalu memposting Instagram story Luna Maya kesakitan dan dibawa menggunakan ambulan namun disebut netizen settingan karena beberapa hari sebelumnya sudah memposting foto bersama Luna dengan pakaian yang sama. Bobon yang sempat mengaku berulang kali minta maaf ke Luna namun belum dimaafkan ini akhirnya memposting video kronologi Luna sakit karena challenge makan keripik terpedas. Tahun 2020, Bobon sempat menyebut dirinya the next Master Chef namun dibalas Chef Arnold bahwa ia tidak akan pernah menjadi seorang Master Chef hingga keduanya saling sindir di sosial media dan berujung membuat konten masak bersama. Bagaimana tanggapan Bobon mengenai kontennya yang disebut tidak mendidik dan settingan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Bobon Santoso nih. Aku cuma dengar beritanya aja di luar, lihat konten-kontennya ya. Akhirnya kita ketemu di sini. Akhirnya ketemu juga. Kita mau tanya. Kita orangnya nggak suka menduga-duga ya. Memang judging di awal, tapi lama-lama kita klarifikasi. Karena nggak ada rahasia di sini ya. Nggak ada rahasia. Kita bongkar semua rahasianya. Ini dari video ini sebenarnya yang membuat kita tanda tanya. Ini ada apa sih? Beneran sakit atau cuman konten settingan doang? Lihat videonya Luna Maya kesakitan sampai harus dibawa ambulans ke rumah sakit berikut ini. Dan sudah itu beberapa hari yang lalu juga Bobon sempat instastory ya. Instastory minta maaf, WhatsApp ke Luna Maya. Iya, minta maaf. Udah dimaafin emang? Ke pacar. Pacarnya siapa? Pacar Ariel dulu mantannya. Bukan pacar saya. Astaga, muter banget ini. Oke, Bobon. Mumpung kamu di sini, jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Bobon, fitnah atau fakta? Bahwa konten makan keripik yang bikin Luna sakit sampai dibawa-bawa ambulans dan kepanikan sampai kamu minta maaf itu segala macam. Itu mah cuman settingan doang supaya nggak kalah rame sama kontennya Tan Boy Kun sama Irfan Hakim kemarin. Fitnah atau fakta? Fakta. Cuma settingan doang. Fakta, maksudnya beneran. Oh, beneran jadi terjadi. Bukan settingan. Bukan settingan. Fakta apa adanya. Iya. Jadi kepedesan, ambulans kayak gitu-gitu semua. Ya, ambulansnya bener, sakitnya bener gak? Sakitnya bener. Jadi itu sakit apa sebenarnya? Asma atau sakit perut? Nah, gue nggak bisa bedain tuh asma dia dan sakit perut. Ternyata dia punya asma. Luna Maya punya asma. Jadi begitu udah makan, awalnya kan cuma kayak challenge gitu. Bisa nggak makan ini? Dicoba. Tapi dicobanya juga udah berlebihan. Pas cobanya itu mungkin sekitar 30% dari chip itu ya. Itu. Kepedesan. Dia bilang kayaknya nggak bisa lakuin lagi deh. Tapi dia agak break. Terus yaudah kita coba lagi yuk. Akhirnya gue ada sesinya kan gue masak dua keping. Gue masak campur telur. Nah di situ ternyata pedesnya nggak terlalu pedas, makanya bisa lahap. Oh, kebanyakan malah kebanyakan jadinya. Tapi ternyata efeknya itu dalam perut. Efeknya. Gitu, jadi itu beneran? Beneran. Kamu videoin itu Luna Mayanya nggak keberatan? Nggak keberatan, dia nggak keberatan. Dia suka dia. Maksudnya dia suka apa? Suka challenge collab nggak kan di videoin dia masuk ambulans, apa kamu di ambulans, segala macam itu? Harusnya nggak keberatan sih. Kalau keberatan sebelum kita upload juga udah ngomong. Oh, kamu udah ngomong sebelum upload. Dan gue udah kasih tahu kok. Tapi akhirnya ya udah. Nanti ditanya lagi deh. Tanya ke siapa? Untuk ambulannya kayak gimana? Maksudnya untuk ambulans? Maksudnya nanti Kak Ros mau tanya lagi nggak? Enggak, jelasin aja itu ambulans beneran. Kok iya beneran. Kasurnya kecil amat gitu maksudnya. Beneran itu. Komentar netizen coba kita lihat ya. Udah ada kasus Irfan Hakim, Tan Boy Kun viral. Masih aja kayak gini. Masa sih nggak ada yang belajar dari semua pihak yang terlibat? Satu, ya. Dua. Baru kali ini lihat Lord Bobon panik sepanik-paniknya. Yang berikutnya. Nggak berbobot konten kau. Ada yang marah. Ini disclaimer ya, tidak untuk dicontoh ya, tidak untuk dicontoh.
Jadi ini adalah konten yang ya itu tadi ada akibatnya yang tidak baik, jadi tidak perlu dicontoh gitu ya. Kebablasan akunnya juga. Gitu. Tapi ini beneran. Terus sebelum namanya sesudah itu berapa lama di rumah sakit? Jadi gini, setelah dia makan, setelah gejala itu, terutama dia asma itu, kita kan panik nih. Namanya panik, akhirnya tim dia, kru dia bilang panggil ambulans. Ya udah, aku cuma bisa berusaha untuk gimana supaya dapat solusi gitu kan. Akhirnya aku telepon ambulans. Juga sempat telepon dokter, teman. Kepedesan itu kayak gimana? Nah, bawa aja ke IGD kayak gitu. Udah dikasih ini juga pencegahannya, dikasih susu, ya, air. Udah banget. Ya, semuanya untuk mengatasi awalnya. Jadi ingat lah istilah, jangan dicontoh, makan yang enggak. Makanlah yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna ya. Makan nasi, sayur, buah, lauk, telur, ya, walaupun telurnya sekarang lagi naik harganya, sama minum susu. Gitu ya. Gitu kita. Ini karena banyak yang nonton mungkin takutnya niru-niru gitu kan. Benar. Kamu sendiri tapi ada yang banyak yang bilang konten kamu unfaedah gitu karena biasa aja sih, udah sering. Udah sering begitu. Ya udah sering. Unfaedah ya biasa aja. Biasa aja. Oke, baik. Tapi itu beneran semua ya? Udah dimaafin belum? Udah dimaafin belum? Udah dimaafin. Udah dimaafin juga, udah kontak-kontakan, WA-WA. Oh ya, WA-an. Tapi kamu posting itu memang bagian dari marketing untuk orang nonton kontennya kan? Ya, boleh juga dibilang kayak gitu. Supaya orang penasaran kan? Penasaran deh. Tapi kejadian itu dari kejadian yang benar gitu ya? Benar. Oke, baik. Fitnah atau fakta, Bobon? Awal mula kamu jadi konten kreator adalah karena melihat adik kamu juga seorang konten kreator traveling. Karena usaha kamu di Jakarta dan Bandung itu lagi bangkrut, makanya kamu langsung banting setir menjadi konten kreator. Fitnah atau fakta? Fakta. Dulu bisnisnya apa sih? Dulu sempat di Bandung jualan emas, terus di Jakarta jualan handphone. Tapi akhirnya karena semakin susah, online juga makin naik kan, akhirnya udah pilot. Udah karena adik juga bikin konten kreator. Udah, jadi akhirnya ya udah satu-satunya pilihan kerjaan yang mungkin gampang langsung digagas ya. Jadi YouTuber kayak jadi gitu. YouTuber itu sampai 9 juta subscribers ya, 9 juta. Terus dapat duitnya dari mana? Cuma dari kamu mengandalkan AdSense juga atau kamu jualan juga sih? Awalnya cuma AdSense saja, karena kan penghasilan YouTuber dulu ya gitu-gitu aja sih. Maksudnya bisa dapat 5 juta per bulan juga is oke lah. Karena buat anak istri yang penting kan kita sekarang banyak saingannya. Sekarang ya banyak saingan. Enggak saingan sih. Maksudnya sekarang kita bisa belajar lebih banyak dengan yang lain juga. Jadi sekarang sama jualan juga. Sama jualan. Jualan juga. Tapi kamu bisa masak sih sebetulnya? Saya bisa masak. Enak nggak tapi masakan kamu? Insya Allah enak. Mau coba? Enggak lagi. Takut tadi kasih yang enggak. Oke, lanjut Fitnah atau fakta, Bobon? Saat ramai kamu berseteru dengan Chef Arnold dan saling sindir di media sosial, itu juga sama aja, kalian juga sebenarnya itu janjian, orang kalian tuh udah berteman lama, emang janjian biar rame aja, biar seru. Fitnah atau fakta? Kalau itu fakta. Jadi gini, gue jelasin ya. Jadi kata orang kan ada yang udah lama udah ketemu kan? Enggak, itu nggak pernah ketemu kok. Nggak pernah ketemu. Jadi kan dulu sehati aja gitu ya. Sehati bapak-bapak mungkin kan. Jadi dulu suka bikin konten, terus suka suruh netizen itu untuk komen nge-tag Bobon the next master chef kayak gitu kan. Akhirnya si Arnold ya menyambut lah itu. Menyambut. Itu nggak pernah ketemu sama sekali, nggak pernah ketemu. Jadi klop aja gitu ya? Ya akhirnya klop aja. Mungkin sama-sama udah tua, ngapain berantem sih? Jadi ini berantemnya tuh supaya rame aja gitu supaya ya? Supaya rame aja. Nggak berantem beneran? Enggak. Udah pernah ketemu tapi akhirnya sudah ketemu. Terus abis sesudah itu kalian bikin lagi yang terencana? Terencana ada lagi. Setelah itu kan dia kan ngajak podcast juga kan di channel dia. Terus juga sempat masak bareng-bareng. Yang waktu itu sempat trending juga. Nah ini dia. Sempat. Jadi ini namanya marketing S3 ya? Ya mungkin bagi Arnold gitu ya. Kok bagi Arnold? Bagi kamu enggak? Kalau aku ikut aja sih. Oh kamu ikut aja. Oke. Fitnah atau fakta? Nomor 3. 3 mana? A, B, C. Oh ya, fitnah atau fakta? Bahwa salah satu yang bikin channel YouTube kamu punya 9 juta subscriber dalam 3 tahun adalah karena konten kamu yang kontroversial, aneh, nyeleneh, dan gimmick-gimmicknya. Bahkan demi konten kamu yang takut tikus aja juga bikin konten tentang itu. Fitnah atau fakta? Ya demi itu kamu melakukan banyak hal yang fakta ya. Even kamu takut aja pun kamu ini. Iya, demi itu aku ngelakuin semuanya. Oke. Demi itu aku ngelakuin semuanya. Kontennya? Isinya apa? Oh udah ya. Oke, baik. Gabut ya, kerjaan orang gabut gitu ya. Iya, makanya banyak yang bilang kontennya unfaedah, tapi banyak yang nonton dan banyak subscribernya ya. Iya, banyak yang nonton, banyak yang penasaran, atau mungkin subscribe buat supaya nggak ketinggalan konten-konten yang anehnya, terus buat ngata-ngatain di komentar kayak gitu kan. Itu sering banget. Terus kamu ada rencana untuk mengganti konten kamu menjadi yang lebih baik? Lebih baik untuk orang sekitaran ada rencananya. Iya. Tapi kendalanya apa? Kendalanya belum ada kendala sih sebenarnya, cuma niatan atau aja. takut nggak banyak yang nonton kalau kontennya
berfaedah. Mungkin juga. Tapi sebenarnya yang penting kalau misalnya nggak terlalu rame banget yang nonton, misalnya contoh kayak video-video kayak gitu bisa 3 juta, 5 juta. Yang sedikit itu tentang apa biasanya? Kalau misalnya yang serius-seriusan kita masak mungkin kayak 1.500.000 tapi bisa bermanfaat buat warga sekitaran, is oke, bagus banget sih. Bagus banget. Sekarang lebih ke yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi sekarang udah mulai tuh ya merubah kombinasi dengan bermanfaat gitu ya. Oke, lanjut, fitnah atau fakta? Bahwa kamu mulai tobat itu bener ya. Kamu mulai tobat, salah satu yang bikin kamu mulai tobat adalah kamu kasihan sama keluarga kamu yang juga dibully sama orang-orang sekitar. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut itu, jangan kemana-mana, tetap di rumah.